Halo semuanya, berjumpa lagi di video kali ini. Kita akan belajar langkah-langkah menjahit saku klep. Adapun alat dan bahan yang harus kita siapkan dalam menjahit saku klep, yang pertama ada furing dengan ukuran lebar 19 cm dan panjang 43 cm. Kemudian, 2 lembar kain yang sudah ditempel vislin dengan ukuran 16 x 6 cm. Selanjutnya, ada tutup saku atau klep yang sudah ditempel kain keras lem atau turbinas dengan ukuran 13 x 5 cm. Dan yang terakhir ada bahan utama dengan ukuran lebar 19 cm dan panjang 9 cm. Selanjutnya, kita jahit flui terlebih dahulu, yang mana pada bagian depan terdapat 2 buah flui dengan ukuran masing-masing yaitu 8 cm sudah termasuk dengan kampu. Lalu, lipat flui menjadi 2, yang mana bagian baik flui saling berhadapan. Kemudian, sematkan jarum di sepanjang flui hingga semua flui sudah disematkan jarum. Selanjutnya, kita jahit flui dimulai dari bagian atas hingga panjang flui yaitu 8 cm. Lakukan hal yang sama sampai semua bagian flui depan selesai dijahit. Setelah semua flui selesai dijahit, maka hasil jadi dari flui bagian depan akan terlihat seperti pada video. Selanjutnya, kita jahit flui pada bagian belakang yang mana memiliki bentuk runcing pada bagian ujung flui. Adapun panjang dari flui belakang yaitu 8 cm. Kemudian, lipat flui dengan bagian baik saling berhadapan, lalu sematkan jarum di sepanjang flui. Kemudian, jahit sepanjang garis flui, dimulai dari bagian atas hingga bagian ujung sudut flui. Tetapi pada bagian ujung sudut flui itu tidak perlu kita jahit atau kita matikan. Setelah selesai dijahit, sisakan benang agak sedikit panjang, kemudian kita buka benang menjadi 2 helai benang. Kemudian, kita ikat berulang kali hingga 3-4 ikatan. Ini dilakukan supaya hasil ujung dari flui terlihat lebih rapi. Setelah selesai diikat, selanjutnya kita potong bagian ujung benangnya. Selanjutnya, kita press flui bagian depan yang sudah kita jahit sebelumnya, yang mana pada saat pengepresan kita lapisi dengan bahan furing, supaya pada saat hasil pengepresan bahan tidak mengkilat. Setelah dari bagian buruk kain selesai dipres, kita lanjut pada bagian baik kain juga kita press dan dilapisi dengan bahan puring. Selanjutnya, kita press flui bagian belakang. Langkah-langkahnya sama dengan bagian depan, yang mana kita lapisi dengan bahan puring supaya hasilnya tidak mengkilat. Setelah dari bagian buruk kain selesai dipres, kita lanjut pada bagian baik kain juga kita press dan dilapisi dengan bahan puring.
Selanjutnya, langkah awal untuk menjahit saku belakang, kita jahit terlebih dahulu tutup saku atau klep. Kemudian, pertemukan baik kain, lalu pentul sekeliling penutup saku seperti yang ada pada video. Selanjutnya, jahit bagian klep kecuali bagian atas saku klep. Kemudian, sebelum sampai ke bagian sudut klep, berikan tarikan benang supaya hasilnya lebih rapi dan bagus. Adapun caranya, sebelum sampai ke bagian sudut, sematkan benang kemudian ketuk 1 kali ketukan jarum, lalu angkat sepatu mesin, kemudian arahkan benang ke bagian atas klep. Kemudian, lanjutkan jahitan hingga sampai pada bagian sudut segitiga klep. Lakukan hal yang sama seperti tarikan benang sebelumnya. Selanjutnya, rapikan atau kecilkan kampu klep sekitar 0,5 cm. Cacah atau gunting bagian saku klep, jangan sampai terkena jahitan supaya ketika dibalik saku klep akan terlihat lebih rapi. Selanjutnya, balik saku klep, kemudian rapikan bagian sudut-sudut saku klep dengan cara tarik benang yang sudah kita sematkan sebelumnya. Setelah dibalik dan dirapikan, kita buang benang yang sudah kita sematkan sebelumnya. Kemudian, pres bagian penutup saku atau klep yang sudah kita jahit sebelumnya, supaya hasil klep terlihat lebih rapi. Kemudian, jahit tindas sekeliling klep kecuali pada bagian atas klep dengan ukuran 0,3 cm dari tepi kain. Setelah dijahit, ini adalah hasil jadi dari penutup saku atau klep. Selanjutnya, siapkan 2 lembar kain yang sudah ditempel dengan Vaseline, lalu lipat bibir kain kurang lebih 2 cm. Selanjutnya, sematkan jarum di sepanjang bibir saku yang sudah kita lipat dengan ukuran 2 cm. Kemudian kita beri tanda pada bagian bibir saku yang sudah kita lipat menjadi 2 cm. Kita ukur dengan ukuran 0,5 cm.
Lalu jahit selebar 1 tapak mesin atau sekitar 0,5 cm. Begitu juga dengan bibir saku selanjutnya. Setelah kedua bibir saku selesai dijahit, selanjutnya kita press, yang mana kita lapisi dengan bahan furing, supaya pada saat selesai dipres bahan tidak mengkilat. Lakukan pengepresan pada bagian baik dan bagian buruk bibir saku. Setelah dipres, bibir saku akan terlihat lebih rapi seperti pada video. Siapkan celana belakang sebelah kanan yang sudah diberi tanda dengan ukuran dari pinggang turun 7 cm dengan ukuran lebar 13 cm dan panjang 1 cm. Kemudian, siapkan puring dengan ukuran lebar 19 cm dan panjang 43 cm. Letakkan puring pada bagian buruk kain, lalu pada bagian atas puring, disisakan atau dilebihkan sekitar 2 cm dari batas pola saku klep. Setelah bagian furing sudah dirapikan, sematkan jarum pada bagian atas, samping kiri dan samping kanan bagian furing. Selanjutnya, balik celana ke bagian baik kain, kemudian ambil bibir saku yang sudah dijahit sebelumnya. Tempelkan bibir saku sesuai dengan tanda bersamaan dengan tutup saku atau klep. Lalu, sematkan jarum di sepanjang bibir saku. Kemudian, posisikan bagian klep yang ditempel dengan turbinas menghadap ke bawah seperti pada video. Lalu disesuaikan dengan garis pola sebelumnya. Selanjutnya, sematkan jarum pada bibir saku dan klep supaya tidak bergeser. Lalu, jahit penutup saku atau klep dimulai dari ujung satunya hingga sampai ujung satu lagi. Setelah bagian penutup saku atau klep selesai dijahit, maka hasilnya akan terlihat seperti pada video. Selanjutnya, tempelkan bibir saku satu lagi yang sudah dijahit pada bagian bawah sesuai dengan tanda pola. Selanjutnya, sematkan jarum di sepanjang bibir saku bawah supaya pada saat menjahit bibir saku tidak bergeser. Selanjutnya, jahit bibir saku bagian bawah dimulai dari ujung sebelah kiri hingga ujung sebelah kanan. Setelah selesai dijahit, gunting bagian tengah antara bibir atas dan bibir bawah saku klep. Sebelum sampai ke bagian ujung, gunting membentuk segitiga sampai ke ujung bibir saku. Lakukan pada kedua sisi saku klep. Lalu kita lanjutkan pada bagian sisi sebelahnya. Langkahnya sama seperti pada saat kita menggunting pada sisi saku sebelah yang tadi.
Selanjutnya, balik bagian bibir atas dan bibir bawah saku ke bagian buruk kain dan rapikan. Lalu, rapikan bagian sudut segitiga yang sudah digunting sebelumnya. Setelah dirapikan, kita sematkan jarum supaya tidak bergeser pada saat dijahit. Kemudian, jahit ujung saku yang berbentuk segitiga secara berulang supaya mendapatkan hasil yang lebih kuat seperti pada video. Lakukan hal yang sama pada segitiga sebelahnya. Setelah itu, rapikan bentuk saku klep dan hasilnya akan terlihat seperti pada video. Selanjutnya, jahit sisa bahan utama bagian bibir bawah saku ke furing dengan jarak 0,5 cm dari tepi kain. Kemudian, rapikan dan gunting kampu bibir bagian atas saku. Selanjutnya, lipat bagian puring pas pada bagian pinggang celana, lalu ukur ke bawah sepanjang 8 cm dan diberi tanda pada batas 8 cm. Kemudian, siapkan bahan utama dengan ukuran lebar 19 cm dan panjang 9 cm. Lalu, sematkan jarum pada bagian atas dan bawah bahan utama ke furing. Selanjutnya, jahit bahan utama ke puring pada bagian atas dan bawah bahan utama pada lebar 19 cm sekitar 0,5 cm dari tepi kain seperti pada video. Sematkan jarum pada bagian sisa kampu atas bibir ke furing, lalu jahit sisa kampu bibir bagian atas ke bagian furing. Selanjutnya, jahit sisa kampu bibir bagian atas ke bagian furing. Selanjutnya, lipat kedua sisi saku atas dan bawah ke bagian dalam. Lalu, sematkan jarum pentul supaya mempermudah saat menjahit. Sematkan jarum di sepanjang sisi saku klep pada furing supaya pada saat dijahit bahan tidak bergeser. Begitu juga dilakukan dengan sisi saku sebelahnya, dilipat dan disematkan jarum. Jahit sisi furing saku yang sudah dilipat tadi sekitar 0,3 cm dari tepi furing. Lakukan hal yang sama pada bagian sisi saku sebelahnya. Setelah selesai dijahit, selanjutnya kita press bagian dalam dan bagian luar saku klep, yang mana jangan lupa kita lapisi menggunakan furing supaya hasil setelah dipres bahan tidak mengkilat. Terima kasih sudah mengikuti tutorial kali ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.